Misteri penemuan mayat wanita yang terkubur tidak wajar di bekas mes pembangkit Jawa Bali Karangkates, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, akhirnya terungkap. Diketahui korban bernama Misrin menghembuskan napas terakhir di tangan anaknya sendiri bernama Arifuddin Hamdi. Inilah Arifuddin Hamdi, pelaku pembunuhan ibu kandungnya sendiri yang mayatnya dikubur separuh badan di mes PJB Karangkates. Sebelumnya mayat tersebut ditemukan warga setempat yang hendak membersihkan bekas bangunan mes tersebut dan mencium bau busuk. Ketika ditelusuri, sumber bau ternyata dari sosok mayat. Dari hasil penangkapan pelaku, polisi juga berhasil mengamankan beragam barang bukti dan salah satunya senjata tajam yang diduga sebagai alat untuk menghabisi nyawa korban. Kapolres Malang AKBP Henry Umar menerangkan, tersangka terlebih dahulu menemui seorang dukun pada Januari 2021 silam. Bahkan, saat korban dan pelaku bersama-sama pergi ke dukun yang berada di Wulingi, Kabupaten Blitar. Pertemuan itu menghasilkan sebuah petunjuk yang menyiratkan bekas mes PJB di daerah Sumberpucung terdapat sebuah harta karun. Keduanya menanyakan harta karun yang terkubur di sekitar kios tempat korban berjualan kepada dukun. Keterangan orang pintar yang ditemui itu muncul anggapan di bangunan tua sekitar TKP. Pelaku dan korban kemudian menuruti petunjuk tersebut dengan mengunjungi lokasi mes PJB. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 338 KUHP, Jungto pasal 351, tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Bahwa kejadian ini bermula dari si korban yang bernama Ibu Misrin, umur sekitar 56 tahun, itu di bulan Januari 2021 ini sempat menemui orang pintar di daerah Wulingi di Kabupaten Blitar bersama si anak yang juga merupakan si tersangka. Dan informasinya bahwa mereka menanyakan tentang keberadaan harta karun yang berada di sekitar kios tempat berjualan si korban ini. Pada tanggal 26 Januari 2021, si korban meminjam cangkul yang jadi barang bukti ini, kemudian juga beberapa seperti sabit ya kepada tetangga kiosnya untuk digunakan untuk menggali di bangunan tua yang akhirnya menjadi TKP tersebut. Kemudian setelah setengah jalan, akhirnya si tersangka menyusul ke TKP dan pengakuan dari tersangka itu si korban sudah dalam keadaan pusing-pusing, tidak sadarkan sendiri. Nah, setelah itulah tersangka ini merasa mendapat bisikan bahwa dia harus mendorong si korban ke dalam lubang yang telah digali tadi, dengan harapan agar setelah didorong nanti akan keluar harta karunnya. Yanto Yanjung melaporkan. Warga desa Junrejo, Kota Batu mengeluhkan adanya bau menyengat yang berasal dari aliran Sungai Sabrangan. Setelah ditelusuri, nampaknya aliran Sungai Sabrangan tercemar oleh limbah cairan sampah atau air lindi dari TPS yang berada di Desa Telekung, Junrejo, Kota Batu. Limbah cairan sampah atau air lindi yang tidak dikelola dengan baik di tempat pembuangan akhir atau TPA Telekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, nampak memberikan dampak buruk bagi warga sekitar. Pasalnya aroma busuk menyengat terus dirasakan warga sejak 1 bulan terakhir. Tidak hanya bau menyengat, limbah cairan sampah tersebut juga mencemari air Sungai Sabrangan yang mengalir di sepanjang pemukiman warga. Terlihat perubahan pada warna air sungai, dari coklat jernih menjadi merah keruh dan terdapat banyak busa. Terlebih jika hujan deras telah mengguyur, kualitas air sungai justru semakin memburuk. Pengawas HIPAM Sumber Kembang Dusun Junwatu, Desa Junrejo, Bayu Sakti mengatakan bahwa hal serupa sempat terjadi pada tahun 2017 lalu, bahkan hingga sempat menggegerkan warga sekitar. Sedangkan warga memprediksi kemungkinan besar pencemaran disebabkan longsoran tanah, sehingga mengubah warna air menjadi keruh. Namun setelah melakukan pemantauan lantaran curiga kejadian ini terus berulang, pencemaran nampaknya berasal dari limbah cairan sampah TPA Telekung. Warga bersama pengurus HIPAM sempat melaporkan kejadian ini, bahkan juga menyurati dinas terkait. Namun hingga kini persoalan tersebut diabaikan dan tidak ada tindak lanjut. Diharapkan dinas terkait, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bisa memberikan solusi dan mempercepat penanganan mengenai persoalan tersebut, sehingga keresahan warga bisa teratasi dengan baik. Setelah itu terjadi dan kami kesana kemari lapor, ternyata
seperti itu pun terjadi setiap tahun. Bahkan di tahun 2017 atau 2018 kalau tidak salah itu pernah ada foto yang membuat kami para muda-mudi di Junrejo itu geger karena air sungai sangat coklat. Kami kira itu pencemaran industri ya, tapi di atas itu kan tidak ada industri. Ternyata TPA Telekung. Jadi, dan kemarin kami baru tahu bahwa beberapa tahun lalu juga pemerintah desa Junrejo sudah mengirimkan surat yang serupa. Dan hingga 2020 pun itu masih saja terjadi. Yanto Yanjung melaporkan. Akibat terjadi longsoran tanah beberapa waktu yang lalu, akses jalan penghubung antar dusun di wilayah Pujon masih belum bisa dilintasi roda 4. Kendaraan pengangkut susu dan sayur hasil panen harus memutar melalui Ngeprih. Warga berharap segera ada pembangunan jalan sementara sebelum jembatan dibangun agar aktivitas perekonomian tidak terganggu. Terputusnya akses jalan penghubung antar dusun di wilayah Bendosari Pujon, Kabupaten Malang beberapa waktu yang lalu akibat longsoran tanah ketika hujan deras turun, dikeluhkan pengguna jalan dan warga. Terputusnya jalan menuju dusun Dadapan dari arah Bendosari ini mengganggu kelancaran aktivitas warga, khususnya akibat jalan yang tidak bisa dilintasi roda 4, baik mobil susu milik koperasi maupun mobil pengangkut sayur-sayuran yang biasanya ramai melintas ketika memasuki masa panen. Saat ini jalan penghubung hanya bisa dilintasi kendaraan roda 2 secara bergantian dari dua arah. Hal ini tentu saja merepotkan para pengguna jalan dan warga, khususnya masa panen karena kendaraan harus melintas melalui Ngeprih dan atau melalui Bendosari tetapi terputus di jembatan sementara. Menurut salah seorang warga menjelaskan pentingnya akses jalan penghubung ini untuk kebutuhan perekonomian warga, karena banyak warga yang menggantungkan hidup dari pertanian. Di lokasi terlihat longsoran tanah semakin lebar dan dalam karena hujan masih saja turun. Banyak pihak berharap akses jalan produktif untuk kegiatan ekonomi mendapatkan prioritas pembangunan atau segera dibangun jalan sementara agar kegiatan ekonomi tidak terganggu. Berarti aktivitas roda 4 memang nggak bisa, Pak ya? Nggak bisa sementara ini kan nggak bisa. Apa aja biasanya yang lewat sini, Pak, biasanya? Itu mobil sayur, mobil koperasi yang ngangkut susu juga, terus ngangkut pakan ternak juga, kesulitan juga. Berarti harus muter lewat ini ya? Lewat jalan bawah Ngeprih. Berarti ya muter butuh waktu yang lebih lama lagi. Berapa lama lagi? Biasanya kalau lancar dari sini ke ini, Pak, langsung bisa dulu ke yang repot ya mobil loper sayur. Repotan. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Memasuki musim tanam padi, petani mulai melakukan pembersihan di lahan pertanian yang terdampak banjir Sungai Konto beberapa waktu yang lalu. Para pemilik lahan berharap ada normalisasi Sungai Konto dan juga pemeliharaan hutan di wilayah Pujon agar tidak berubah fungsi menjadi lahan-lahan pertanian. Banyaknya kerusakan lahan pertanian di sepanjang aliran Sungai Konto di wilayah Pujon dan Ngantang merugikan para pemilik sekaligus petani karena selain luas lahan berkurang dan juga banyak tanaman yang rusak serta hilang. Kondisi ini harus dialami para petani hampir setiap musim penghujan, di mana lahan dan tanah semakin menyusut akibat tergerus aliran sungai. Memasuki masa musim tanam padi, para pemilik lahan di Purworejo Ngantang mulai melakukan pembersihan lahan untuk persiapan musim tanam. Proses pembersihan ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar karena banyaknya material kayu yang masuk ke lahan pertanian pada kejadian meluapnya Sungai Konto beberapa waktu yang lalu. Tidak semua lahan bisa langsung diolah karena tidak sedikit lahan yang sudah hilang tanahnya, sehingga membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit. Tidak hanya itu, untuk beberapa waktu ke depan lahan yang mengalami kerusakan parah masih belum bisa difungsikan secara maksimal dan memerlukan perbaikan menyeluruh baik untuk mengembalikan luas lahan dan persiapan lahan garapan. Di beberapa titik lokasi di sepanjang aliran sungai terlihat lahan pertanian sudah rata dan bahkan tertutup sampah bercampur tanah. Di lokasi lainnya di wilayah Ngantang juga terlihat hal yang sama. Tanaman cabai yang produktif mengalami kerusakan dan roboh tersapu banjir bersama sampah. Menurut salah seorang warga setempat di Purworejo Ngantang menjelaskan, lahan miliknya mengalami kerusakan parah dan masih dibiarkan apa adanya setelah tersapu banjir. Dan ia berharap ada normalisasi Sungai Konto dan menjaga serta mempertahankan hutan agar tidak berubah menjadi lahan pertanian.
Di sepanjang aliran Sungai Kunto banyak terlihat lahan yang belum ada perbaikan. Pembersihan sampah dan masih dibiarkan apa adanya, menunggu cuaca semakin membaik, dan sebagian lainnya sudah mulai membersihkan material kayu gelondongan dari lahan-lahan pertanian. Mulai ada pengelolaan lagi itu yang bisa dikelola lah. Yang mungkin masih belum bisa ya dibiarin lagi. Dibiarkan dulu. Ngolah tanam yang bisa diolah. Pak, di sepanjang Purworejo aja cukup banyak juga Pak ya yang kena? Cukup banyak wilayah di Purworejo itu ya sekitar mungkin 2 hektaran. Yang kena? Yang kena bencana banjir. Lahan apa itu? Sawah? Tanamnya lahan apa? Sawah, lahan basah. Basah. Ditanami apa kebanyakan? Sayur ini. Iwan Hikmawan melaporkan. Hujan yang masih turun dengan intensitas tinggi tidak hanya berdampak pada longsoran tanah, tapi juga kerusakan pada tanaman jenis sayuran. Akibatnya petani merugi karena hasil panen berkurang banyak dan tidak bisa menutupi biaya yang sudah dikeluarkan. Curah hujan yang masih tinggi tidak bisa diantisipasi sehingga berdampak pada kerusakan tanaman jenis sayuran. Berbagai jenis sayuran terdampak akibat faktor cuaca sehingga banyak mengakibatkan kerugian bagi para petani. Kondisi sayuran yang sebagian besar masih berusia muda ini tidak kuat menahan guyuran hujan yang terus-menerus sekalipun penyemprotan ditingkatkan. Seperti yang terlihat di kawasan lahan pertanian di Desa Belung, Poncokusumo, tanaman jenis bawang pre ini mengalami kerusakan parah dan sulit untuk bisa pulih kembali, sehingga untuk mengurangi kerugian yang semakin besar, tanaman harus ada penyulaman bibit kembali. Hal yang sama juga terlihat pada tanaman kubis yang mulai menguning dan kecoklatan pada bagian daun dan bakal kubis, sehingga menurunkan kualitas hasil panen. Menurut salah seorang petani menjelaskan, biaya untuk pemupukan dan penyemprotan menjadi 2 kali lipat pada musim penghujan, dan itu pun tidak menjamin hasil panen bisa maksimal. Di kawasan lahan pertanian di Sukomulyo, Pujon juga terlihat hal yang sama. Tanaman jenis sawi box mengalami kerusakan, padahal harga jual kubis maupun sawi box saat ini sedang lumayan baik, di kisaran Rp3.500 sampai Rp4.000 per kilogramnya di tingkat petani. Hujannya ini Ya. Nggak berhenti-berhenti. Dampaknya gimana nantinya Pak ke hasilnya Pak? Hasilnya gini. Maksudnya ke hasil panennya nanti? Nggak tahu ya. Bisa berkurang berapa persen Pak? Dengan kondisi normal? Banyak ini. Kalau normalnya, ya nggak normal ini. Ya, berapa persen berkurangnya dibanding kondisi normal? Kurangnya ya 60% ya ada ini. Lumayan banyak Pak menurut saya. Banyak. Nah, sekali Pak ya. Ya. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Tanah Kabupaten Malang tak hanya subur untuk tanaman kopi, apel, jeruk maupun durian saja, tapi berbagai jenis tanaman tumbuh dengan baik dan menjadikan Kabupaten Malang sebagai sentra perkebunan ternama di Indonesia. Satu yang kini kembali diseriusi adalah tanaman alpukat di Desa Wonorejo, Kecamatan Lawang, yang dikenal sebagai sentra buah yang memiliki kandungan kaya nutrisi dan serat, vitamin, serta mineral. Guna mengangkat budidaya produk alpukat Pameling Go internasional, Kementerian Pertanian mendorong dan memberi permodalan melalui kredit usaha rakyat. Tidak hanya Kementerian Pertanian, bahkan dari anggota DPR RI juga mengapresiasi alpukat Pameling menjadi produk unggulan menuju kawasan food estate di Kabupaten Malang. Alpukat Pameling merupakan tanaman holti dengan keunggulan lain yang dimiliki buah ini, yaitu berbuah sepanjang tahun tanpa mengenal musim tanam. Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui Dirjen Sarana dan Prasarana Pertanian dalam rangka percepatan penyerapan kredit usaha rakyat kepada para pengusaha pertanian peternakan. Kementerian Pertanian menginginkan alpukat Pameling disebarluaskan ke seluruh Indonesia dan bermitra dengan petani, dengan tujuan meningkatkan dan memperluas penyaluran kredit kepada usaha produktif. Dirjen PSP Kementan akan memberikan modal kepada Paranusa Rp300 miliar, yang tahap awal diserap kurang lebih Rp100 miliar untuk meningkatkan kapasitas daya saing dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta penyerapan tenaga kerja.
Dengan bunga KUR sangat rendah yaitu 6% per tahun karena diberikan subsidi bunga oleh pemerintah, sehingga KUR sangat membantu usaha kecil untuk meningkatkan kapasitas usahanya. Di sini kami mengunjungi PT Paranusa. Mereka adalah menanam alpukat yang alpukatnya sungguh luar biasa, dan kami menginginkan ini disebarluaskan ke seluruh Indonesia, dan di mana mereka bermitra dengan para petani, dan tentunya saat ini kami sedang memberikan permodalan yang mudah dan murah bagi para petani di sini hortikultura khususnya dengan sistem KUR, kredit usaha rakyat, di mana subsidi bunganya cukup rendah yaitu hanya 6% per tahun. Terkait kebijakan politik, Komisi 4 DPR RI mengemukakan, jangan hanya melihat tanaman pangan saja dan harus berkonsentrasi, karena di pertanian khususnya di hortikultura, jangka panjang masih kurang, karena alpukat pameling ini merupakan produk tropis yang mampu menggerakkan ekonomi rakyat. Pemerintah berharap budidaya alpukat pameling harus menjadi lini terdepan dalam mengembangkan budidaya alpukat pameling, agar alpukat pameling menjadi kawasan food estate tidak hanya dikenal dalam negeri, namun mampu menembus pasar internasional. Kalau kita bicara pertanian, jangan hanya melihat tanaman pangan. Kita sudah konsentrasi pajale. Di horti kita masih kurang. Ya, kalau horti ini sekarang kita baru bicara tentang bawang putih, bawang merah. Tapi ada horti seperti alpukat ini yang jangka panjang. Ya, ini jangka panjang. Dan produk ini, produk tropis. Ya, produk tropis. Kita bisa mensuplai dunia. Kalau kita bisa mensuplai 75.000 desa Indonesia saja, ya sudah sangat luar biasa dan sudah menggerakkan ekonomi rakyat. Sudah banyak orang terlibat kerja di sana. Apalagi bisa nanti kita jadikan industri peralpukatan. Amin. Ya, industri peralpukatan. Ada grading, ada pemilihan di sana sehingga kita ekspor yang sesuai standar-standar industri. Yanto Yancung melaporkan.